Arwah jamak dari ruh. Arwah gentayangan, berarti banyak ruh yang gentayangan. Ya, itu hanya bahasa manusia saja. Arwah, arwah jamak dari kata ruh. Yang tahu hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-17 ayat ke-85. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh dan jangan banyak dibahas. Roh itu urusan saya kata Allah dan kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Sekarang ingin tanya ya Allah, karena roh itu bagian dari urusanmu ya Allah, bolehkah diberikan informasi kepada kami hal yang kami butuhkan saja? Maka disampaikan di antaranya di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Baik, Allah menciptakan manusia disampaikan kepada Rasulullah, penegasan pada malaikat. Ciptakan jasadnya dulu, jasad diciptakan. Setelah jasadnya itu muncul, ditiupkan kemudian roh. Roh yang ditiupkan membuat jasad kemudian menjadi hidup, punya nilai kehidupan. Muncul dia. Ya, roh masuk kepada jasad, dirubah roh namanya jadi nafas. Nafas. Ya. Makanya ketika kita diambil pulang, nafas ditarik. Ya, Quran surah ketiga ayat 185. Ya, ketika roh masuk, maka manusia mulai menjadi bernafas. Nafas, nafas, nafas. Kehilangan nafas, kehilangan unsur kehidupannya. Jadi setiap yang punya roh, maka berpotensi menghadirkan nilai-nilai kehidupan dalam dirinya. Gerakan, perkembangan, dan seterusnya. Hewan juga jasad yang diberikan roh di dalamnya. Dan dibedakan dengan jasad manusia. Makanya kita disebut bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini 1 kali disebutkan dalam Quran. Apa artinya bashar? Bashar itu makhluk yang punya kulit yang lembut, halus, penampilan yang baik. Makanya ketika turun Quran surah At-Tin disebut beda kita dengan hewan, jasad kita aja, dua bedanya. Kita bisa bicara, hewan tidak. Dengan akal masuk, dikontrol. Yang kedua, penampilan kita lebih bagus daripada hewan. Lakatlah para ulama, manusia disebut dengan hayawanun natik. Sejenis jasad sama dengan hewan punya jasad, tapi natik bisa bicara dengan penampilan yang sempurna. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan ini kembalikan kepada kita dengan jawaban Al-Quran. Baik, semua hewan, tumbuhan, dan perangkat yang ada di bumi itu ditujukan, dibuat, dicipta oleh Allah untuk kepentingan kebutuhan manusia. Apa di antara dalilnya? Quran surah kedua, ini yang paling pertama disebutkan ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Kemudian dikasih makanan. Dari mana makanan datang? Ada tumbuhan, ada hewan. Hewan diciptakan ayam. Apa fungsi ayam? Untuk dimakan. Jadi kalau urusan untuk hewan dan semacamnya, dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang sifatnya jadi makanan, ada yang sifatnya jadi petunjuk, ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan, macam-macam. Dan seterusnya. Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya. Dia hanya kebutuhan dunia saja. Selesai. Ya, kecuali nanti hal-hal tertentu yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk terjadi. Ada lagi, anggur ada, kurma ada, tapi di Quran disebutkan di surga banyak keindahan yang tidak pernah terasa di bumi. Oke, nanti hewan, ada hewan yang nanti dihidupkan kembali di akhirat. Hewan apa namanya? Kita lihat nanti saat sama-sama di surga.